Izin waktu sebentar dulu Pak Bupati. Pak Bupati, ya, ada payung. Baik. Pak Bupati, terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin menanyakan kalau yang tadi udah clear soal komitmen untuk penyelesaian masalah Kario. Tapi persoalan tapal batas yang memang sampai saat ini masih berpolemik di luar. Bahkan seakan-akan berpandangan bahwa Pak Bupati mengabaikan perjuangan sebelumnya dan mengambil sikap tidak koordinasi dengan semua lintas sektor misalnya. Silakan Pak Bupati. Jadi saya mau jelaskan ya bahwa kemarin itu undangan dari Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, kemudian dengan saya Bupati, pejabat Bupati Maluku Tengah dan pejabat Bupati SBY. Kita tiga diundang. Sebelum undang itu saya udah banyak, saya berdiskusi, saya ambil data-data dari teman-teman, bahkan saya punya tim hukum, itu Pak Fahri Bahmid, agar dia sebagai tim hukum untuk bagaimana supaya masalah-masalah hukum itu membantu saya untuk sebagai pendampingan. Hasil rumusan itu yang akan saya bicarakan. Pada saat waktu kita rapat, memang kita terbatas, tapi ya karena kami dari kawanan dimintalah kita minta masuk dari kita ada yang berapa yang sama punya ada yang tidak. Jadi tim kita dengan pemerintah terkait hasilnya kita dipanggil itu cuma ini kalau ditingkatkan untuk kita bertugas mau mensosialisasikan, tidak ada yang lain. Kami bertugas untuk mensosialisasikan Permendagri yang sudah ditetapkan, tidak ada yang lain. Oh, tidak ada tanda tangan penegasan. Kita tanda tangan hasil rapat. Oh, Jadi hasil rapat daripada rapat itu kan kita resume rapat kan harusnya tanda tangan. Di mana semua kan begitu. Di mana-mana rapat. Saya juga ke rapat yang OPD hasil rapat kita tanda resume rapat. Jadi belum final itu ya. Bukan sudah final. Ini Kemendagri sudah final. Jadi hasil kami itu ternyata ini sudah final. Kami cuma jadi itu yang Kemendagri itu. Jadi rupanya MK itu yang jadi siapapun bisa ke Kemenlu laku, tapi sudah final itu. Jadi kami sekarang ya mampu untuk menyelesaikan Permendagri itu. Jadi Permendagri itu tetap ya, sehingga kami sudah sepakat bahwa saya dengan nanti kita sambil ini dan ini sementara membuat SE lagi nanti ada surat edaran Pak Mendagri turun daripada Permendagri itu ada SE-nya, surat edarannya. Sambil menunggu itu kami mensosialisasikan kepada masyarakat yang khususnya yang di sana tapal batas. Makanya saya kemarin sudah kirim teman-teman coba lihat itu, kita evaluasi apa yang menjadi kerusakan kita yang ada sana apa kita lihat. Bupati ini kemudian yang terjadi di masyarakat Samosuru, Raja Samosuru menolak kesepakatan yang kemarin antara Maluku Tengah. Nggak ada kesepakatan. Apa kesepakatan? Kita nggak ada kesepakatan. Saya bilang sekali lagi ya, tidak ada kesepakatan. Kita cuma diminta untuk mendatangkan itu hasil rapat saja, nggak ada kesepakatan. Nggak ada kesepakatan. Cuma Permendagri itu yang menjelaskan tuh semua yang sesuai dengan Permendagri. Ya, artinya bahwa Mendagri sudah tetap resmi dan menggunakan Permendagri 2010 itu sebagai keputusan akhir. Betul. Kami diminta untuk menyesuaikan itu. Ya, kalau demikian Pak, maka kan ada sebagian, kalau demikian maka otomatis batas yang ada di Sungai Mala begitu Pak. Nah, ada beberapa desa yang ada di Maluku Tengah sampai hari ini yang masih berada di wilayah SBB. Ini nanti bagaimana nasibnya kayak Samosuru dan beberapa itu sesuai dengan aturan saya Permendagri. Sudah jelas kok, nanti orang itu ada ahli-ahlinya, ada toponimi, topografi, jadi mereka punya itu. Nanti kalau memang itu misalnya contohnya kalau itu memang kewenangan kita sesuai dengan itu, kami yang selesaikan di punya kita dan juga ke sana. Jadi saya dengan itu nanti kedua sama-sama untuk menyesuaikan masyarakat. Saya dengan tidak menyatakan bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi 123 ya. Itu jelasin. Udah teman-teman semua jelasin. Itu kan semua jelasin. Mereka bilang sudah tetapkan. Bahkan kalau mereka bilang kalau ada mau komplain silahkan, siapa aja mereka terbuka. Baik, tanggapan Bapak terkait kalau memang ada langkah-langkah hukum dari masyarakat Nigel Samosuru? Kan kita kan kami
Kita kan cuma diminta untuk sosialisasi, tidak ada apa-apa kita. Jadi Pak Bupati, ujung daripada pertemuan itu selain pada akhirnya sosialisasi misalnya, tidak ada lagi langkah yang lain misalnya, karena pada akhirnya tetap ada sikap kontradiksi dari warga setempat, ada yang tidak mau bergabung, ada yang mau bergabung Nah, di SPB. itu kita yang mensosialisasikan. Kita mensosialisasikan bahwa ini sudah begini, ini sudah begini, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Nanti SE-nya ada. Oke. Itu kita. Jadi saya dengan Pak Bupati itu untuk berubah itu kan pengadilan, kita nggak bisa. Pak Bupati, jadi sampai sekarang masyarakat negeri Samasero itu sama sekali belum memperoleh hak-hak mereka, baik hak secara administrasi, Nah, itu, hak politik dan betul. hak sebagainya. Nah itu tuh betul, ini pertanyaan bagus sih. Jadi nanti kalau itu sudah sesuai dengan SE-nya, nanti kita jelasin. Ini hak itu kita perlu, misalnya contoh, hak itu nanti dia berada pada SPB, SPB bertanggung jawab dong. Nanti kalau ada di Mateng kita bertanggung jawab. Ini berarti kemarin yang pertemuan kemarin untuk menjelaskan status ini. Menjelaskan dan kita cuma hasil itu kita pertanyaan. Ini jelas batasnya di Kalimala, Pak ya? Kayaknya Pak Bupati, jadi kembali ke Pokoknya gitu. Bupati, kalau kemarin kalau Kemendagri 29. pokoknya itu aja. Pokoknya balik ke Kemendagri 29. Masalah kalian lebih tahu. Iya. Kemendagri Iya. 29 Kalian lebih tahu. Pak Bupati Kemendagri 29 di Kalimala, sementara Itu- Konstitusi 123 di Sungai Itu Salah. saya komen itu kalian yang lebih Baik, tahu. baik. Saya akan Intinya baru bahwa ya. pertemuan itu hanya untuk kemudian tidak lanjuti dengan sosialisasi begitu Pak ya? Baik, Pak Bupati, atensi soal pendataan data honorer yang disebut ada sebagian bodong. Apa sikap Pak Bupati? Pak Bupati saya ini? sudah tegas. Saya kemarin panggil ini, saya juga tadi baru aja saya apel akbar itu. Saya bilang tolong ini jangan sampai catatan. Saya minta itu segera ditindaklanjut. Dan waktu itu pun banyak yang ke saya. Saya minta ini segera ditindaklanjut. Ini saya minta Kadis Pendidikan dan terkait dengan mungkin kesehatan yang ada dan BPKSDM ini segera ditindaklanjut. Kita tindak lanjut. Saya bilang ini kan masyarakat kita dan terutama untuk masalah hal-hal yang terkait ini harus kita tindak lanjut. Dan itu hasil saya. Saya sudah bekerja di semua OPD. di semua, pokoknya yang terkait, semua yang terkait itu. Karena ini kan juga terkait dengan kehidupan. Saya bilang cepat, saya tunggu laporan. Nanti laporan ada baru saya akan Pak sampaikan. Bupati mungkin yang terakhir itu memperjelas sambutan Pak Bupati tadi, ini ada tim khusus yang dibentuk untuk penyelesaian konflik karya. Iya. Ini apa namanya, bentuk penyelesaian seperti apa saja? Jadi namanya tim percepatan penyelesaian. Jadi bukan ini tim akselerasi percepatan, bukan tim ini tapi tim percepatan. Jadi tim ini terdiri daripada bukan saja yang tadi kita notabene kita OPD. Jadi ada misalnya kita ada tim untuk dari bahkan gubernur sampai mereka sebagai pengarah ya, apa dari Forkopimda pengarah. Kemudian seperti yang terkait kita kan ada rekonstruksi ya, rehabilitasi dan sebagainya, itu timnya juga kita ada. Kemudian kita libatkan seluruh tokoh agama. Misalnya kita contohnya saya ambil ketua MUI, kita temui dalam itu, jadi temui kemudian kita juga ada ketua sinode, kita tempati ketua, mungkin di sini juga kita ada beberapa tokoh-tokoh agama kan? Kemudian dari ini mungkin dari maupun muslim maupun non muslim, kami dari sini dan dua karena dia berada di wilayah itu juga terkait dengan pulau-pulau Liasi, termasuk Forkopimdanya dua, Forkopimda sini maupun Forkopimda sana kita libatkan. Misalnya Kapolres dan Dim, Pulau Ambon itu pun kita libatkan. Nah, kita tujuan ini kita sambil kita rencana untuk bagaimana supaya rekonsiliasi itu berlanjut. Sambil kita pendekatan, misalnya contoh kami di tingkat atas ya supaya rekonsiliasi karena kita memintakan dari hasil pertemuan itu kalau bisa mereka kembali sebelum tanggal 25. Jadi kita sudah janjikan di rapat kemarin kita di rapat dengan Kemendagri juga kita rapatkan bahwa tanggal 22 itu kalau bisa mereka merayakan Natal. Bahkan kita bilang kalau Natal laksanakan kami akan melaksanakan Natal bersama di kalau mereka pulang. Kita doakan semua dan kita semua akan bekerja. Waktu itu kita sampaikan di rapat bersama dengan, karena kita rapat khusus juga terkait ini. Lalu Pak Wamen katakan kalau acara itu saya akan hadir. Dan sekarang kalian apa yang kebutuhan untuk Pulau dan Kariu itu apapun kalian sekarang minta dan saya akan memfasilitasi ke Kementerian dan lembaga. Misalnya cuma contoh mereka nanti hunian sementara, mereka punya rumah-rumah yang akan kita, terus ada pohon-pohon cengkeh yang ini dari pertanian akan membantu dan semua akan bantu. Mereka punya
apa-apapun semua yang menyangkut dengan itu akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau berarti aksi nyata seperti apa sehingga Kita sudah benar-benar perdamaian itu lahir dari bawah. Nah, kita seperti itu rencana aksi. Jadi aksi-aksi ini kita, jadi saya minta masing-masing OPD yang terkait buat rencana aksi. Misalnya contoh untuk dari untuk sosial kebencanaan, mereka punya rencana aksi. Sampai kira-kira untuk itu apa yang dibuat. Dan kemudian kapan ini selesai. Tapi kami dengan waktu 3 bulan itu apa yang mesti dia. Misalnya contoh satu contoh yang kita laksanakan. Kita bantuan. Kemarin ada yang sakit, kita bantu. Saya sekarang ada yang ada yang sakit turun, dan besok saya akan turun. Kemarin saya mesti turun. Makanya karena saya nggak bisa turun, saya bikin seperti ini. Harusnya saya turun langsung ke masyarakat karena mereka sudah merindukan saya juga. Nah, cuma karena saya ada panglima hadir, ya, dan besok ada Kajati hadir. Setelah mereka selesai, saya turun ke Belau dan Karil. Baik, oke, terima kasih. Kemarin saya ketemu dengan Pak. Hari ini saya ketemu dengan Pak Kepala Desa. Kemarin sudah dengan Karil dan tadi malam saya sudah dengan Kepala Desa Belau, dan hari ini Kepala Desa Belau ada rapat yang saya juga. Baik. Sip, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Mantap. Ya. Nanti